وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عادة بعلم الله صلاة وسلاما دائما إلى الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah jamaah salat Jumat yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah jalankan kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam tak henti-hentinya kita terus panjatkan dari junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana terus kita tunggu syafaat beliau berkiamat. Semoga daripada kita semua yang di sini itu termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bermodalkan takwa inilah yang membuat kita dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak akhir hayat kita yang termasuk golongan orang-orang yang berpahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah kali ini insyaallah akan kami bahas yaitu 7 golongan orang yang mendapat naungan yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu dari ke-7 golongan ini adalah Imamul Adil. Imam yang adil yaitu pemimpin yang adil, pemimpin yang memiliki pengaruh besar. Putusannya mempengaruhi kehidupan masyarakat dan negaranya. Kesalahan dalam mengambil keputusan akan membawa musibah dan kebenarannya akan membawa rahmat. Keadilan bukanlah perkara yang susah, karena sesungguhnya keadilan selalu hadir di dalam hati yang paling kecil. Hanya saja manusia sering mengabaikan, pura-pura tidak mendengarkan bila si hati kecil berbicara. Keadilan semakin mudah terlaksana apabila ditemani dengan kesederhanaan. Kisah sahabat Umar bin Abdul Aziz ketika menerima tamu di rumahnya menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Tidak hanya bagi pemimpin formal, tetapi bagi setiap manusia suatu pelajaran yang dapat diambil daripada kisah berikut ini. Suatu malam ketika Umar bin Abdul Aziz sedang sibuk bekerja di ruangannya, datanglah teman lama sebagai tamu. Umar pun menyapa dan menanya, "Engkau datang ke sini mau berbicara urusan apa? Soal pribadi atau soal negara?" Tamu itu menjawab, "Soal pribadi." Umar pun menjawab dan beranjak pergi mematikan daripada lampu di ruangan tersebut. Lalu tamu itu berkata, dan tamu itu agak bingung. Ia pun bertanya, "Tuanku, mengapa engkau padamkan lampu itu? Bukankah kita ingin berbicara?" Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Sedari tadi aku bekerja di ruangan ini untuk negara, penerangannya, dan sekarang kita berbicara soal pribadi, maka aku akan
mematikan daripada lampu ini karena lampu ini dibiayai oleh negara. Namun perlu diwaspadai bahwa pemimpin itu banyak godaan dan cobaan, terutama rayuan akan gemerlap harta dan dunia. Maka dari itu, kesuksesan seseorang menjadi pemimpin yang adil adalah garansi keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mana artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka berada di atas mimbar dari cahaya di sisi kanan Allah yang Maha Ar-Rahman, dan kedua tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam menghukumi dan adil terhadap keluarga mereka serta adil terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Namun juga sebaliknya, bila kepemimpinan ini tersia-siakan, maka Allah akan membalasnya. Demikian keterangan yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Hadis dari Maqil bin Yasar radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi perkara rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah akan mengharamkan surga atas dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitu asyaddasyara fi ibadatillah, yaitu anak muda yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda adalah harapan dari segala harapan agama dan negara. Perjuangan bangsa ini di masa penjajahan dipenuhi dengan pemuda-pemuda yang luar biasa, yaitu ada pemuda Diponegoro, pemuda Imam Bonjol, pemuda Patimura dan lain sebagainya. Begitu juga kemerdekaan bangsa ini pun terlahir juga dengan daripada pemuda Soekarno, pemuda Hatta, pemuda Wahid Hashim dan teman-temannya. Sampai era reformasi juga bersinar dengan pemuda Ansor, pemuda PMI, pemuda HMI, pemuda Muhammadiyah dan lain sebagainya. Sungguh beban pemuda sangatlah berat. Bukan itu saja, perlu dipahami pula bahwa masa depan Islam di Indonesia juga tergantung di tangan pemuda. Jika pemuda hari ini tidak memahami Islam dengan baik dan benar, maka tidak hayal Islam di Indonesia menjadi sekedar nama saja. Pemuda menjadi penting karena pemuda adalah penguasa masa depan. Subhanul yaum bijalul ghad. Pemuda saat ini adalah tokoh masa depan. Bahkan ketergantungan Islam di Indonesia adalah tempatnya pemuda. Jadi yang ketiga, rajulun qalbuhu walaupun fil masajid, yaitu laki-laki yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid. Masjid sebagai rumah Allah, sebagai sumber inspirasi yang untuk memajukan umat, baik maju jiwanya maupun maju ekonominya. Karena kesehatan ekonomi menjadi pilar daripada kesehatan jiwa, dan kesehatan jiwa sangat berpengaruh pada kondisi agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadikanlah masjid sebagai tempat mencari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Orang yang selalu memikirkan masjid berarti mereka juga memikirkan masyarakat masjid. Masyarakat muslim yang selalu menjalankan perintah Allah 5 kali setiap hari, orang yang demikian akan mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Masjid menjadi pembelajaran, masjid menjadi pelajaran demokrasi yang berharga, bahwa siapapun dan apapun pangkatnya, seseorang masuk masjid harus lepas sepatu. Tidak peduli menteri, jenderal ataupun bangsawan. Siapapun orangnya yang datang akhir akan mendapatkan tempat di belakang, dan barang siapa yang datang awal maka dia akan duduk di depan tanpa pengecualian. Masjid dan umat bisa disetarakan bagaimana ikan dan air.
yang tak terpisahkan. Umat yang menjauhi masjid seperti ikan yang menjauhi air. Apabila seseorang muslim mendekat daripada masjid, itu ibarat ikan, yaitu selalu mendekat daripada air. Dan sebaliknya, apabila ikan ini menjauh daripada air, maka akan binasa. Bagaimana manusia akan menjauhi daripada masjid, maka kehidupannya pun akan binasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, yaitu dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah di mana saja dia berkumpul, dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat dikatakan, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikan kepadanya, kepada siapa yang kehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya dan lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Golongan yang kelima yaitu warajulun qalabatu amra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhaf. Seorang laki-laki yang diajak oleh seseorang wanita untuk berbuat dosa dengan dirinya, dan dia bukanlah wanita biasa, namun dia adalah wanita yang memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi, dan Allah memberinya kecantikan yang membuat dorongan fitnah semakin besar dan ketertarikan hati semakin kuat. Kemudian laki-laki itu berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, jika terjadi pada seorang perempuan hal serupa, dia berani menolaknya, sungguh Allah mengamankan dirinya daripada hari kiamat. Dan terdapat dalam riwayat yang sahih, ketika seorang wanita solehah akan berangkat ke sebuah tempat yang jauh bersama kafilah, maka seorang laki-laki mengikutinya karena dia menyukai wanita itu. Beberapa lama kemudian semua orang mulai tidur, namun wanita itu masih duduk dan belum tidur. Kemudian laki-laki itu mendekat kepadanya dan mengajaknya untuk berbuat perbuatan keji, karena dia melihat semua orang telah tertidur dan tidak ada orang yang akan melihat. Kemudian si wanita itu berkata pada laki-laki tersebut, apakah engkau yakin semua orang sudah tidur dan tidak ada yang akan melihat kita? Maka laki-laki itu pun kembali meyakinkan bahwa semua orang telah tidur dan berkata kepada wanita itu, betul, semua orang telah tidur. Maka wanita itu berkata, apakah Allah tidur dan tidak melihat kita? Mendengar ucapan wanita itu, maka laki-laki itu tertunduk malu dan berkata, ya betul, Allah melihat kita. Wanita itu berkata lagi, jika Allah melihat kita, apakah engkau tidak malu kepada Allah hingga engkau mengikutiku dari tempat yang jauh untuk berbuat hal itu kepadaku? Dan jika engkau meninggal saat ini, apa yang engkau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak? Maka laki-laki itu menutup mukanya karena malu dan kemudian pergi. Setahun kemudian terdengar kabar bahwa telah wafat seorang waliullah, dan puluhan ribu orang mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Dan setelah ditanya siapakah waliullah itu yang telah wafat, ternyata dia adalah seorang laki-laki yang telah bertobat di tangan wanita itu tadi, yang kemudian Allah mengangkat derajatnya hingga menjadi waliullah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang keenam yaitu warajulun tasaddaqa fa hatta la ta'lam shimaluhuma, yaitu laki-laki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Itulah orang yang dimaksud dengan ikhlas, mengerjakan sesuatu tanpa ada embel-embel apapun.
Mengenai keikhlasan, Imam Ibn Rushd berkata bahwa sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala maka akan sangat sempurna, dan barang siapa melakukan sesuatu karena yang lain maka akan binasa. Artinya binasa adalah amalan itu sia-sia. Masyaallah muslimin rahimahullah, golongan ketujuh yaitu rajulun zakarallah khalian fafaddat ainahu, yaitu laki-laki yang hatinya selalu ingat kepada Allah dan mengagungkan Allah, dan dia selalu menyendiri dalam zikir kepada Allah. Dapat ia merenungkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga air matanya berlinang karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Alhamdulillah, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga yang sedikit ini dapat kita ambil manfaatnya, dan jika ada salahnya dan jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya murni karena kesalahan saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahil babil rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman daiman bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radhiyallahu anil khulafaa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.